Pernah nggak kamu merasa rezeki tiba-tiba datang tanpa diduga? Tiba-tiba ada uang masuk, peluang kerja terbuka, atau hidup terasa lebih ringan dari biasanya. Menurut Primbon Jawa, khususnya bagi kamu yang lahir di Weton Wage, ada energi tertentu yang bisa ditarik lewat hal sederhana, bahkan dari makanan yang kamu konsumsi setiap hari. Tapi, tidak semua makanan membawa keberuntungan. Ada yang justru dipercaya memperkuat aura rezeki, membuka jalan keberhasilan, bahkan menarik hoki yang sebelumnya tertutup. Pertanyaannya, apakah kamu sudah pernah mengonsumsi salah satunya? Atau tanpa sadar, kamu justru menjauhi makanan pembawa keberuntunganmu sendiri? Hari ini kita akan mengungkap 7 makanan pembawa hoki untuk Weton Wage yang konon bisa membuat rezeki datang tanpa disangka. Assalamualaikum sedulur kabeh. Semoga hari ini kamu selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, dan kelancaran rezeki di setiap langkah. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita bersama-sama belajar memahami makna kehidupan, energi spiritual, dan warisan leluhur Jawa yang penuh pesan mendalam. Di sini kita percaya bahwa hidup bukan hanya soal usaha, tapi juga tentang selaras dengan energi alam dan diri sendiri. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton bukan sekadar penanda hari kelahiran, tetapi dianggap sebagai peta energi yang melekat dalam diri seseorang sepanjang hidupnya. Setiap weton memiliki karakter, kekuatan batin, serta jalur rezeki yang berbeda. Begitu juga dengan Weton Wage, yang dikenal memiliki getaran energi yang unik, tenang di luar, tetapi dalam di dalam. Orang yang lahir pada Weton Wage sering digambarkan memiliki kepekaan batin yang kuat. Mereka cenderung peka terhadap suasana, mudah menangkap firasat, dan memiliki naluri yang tajam dalam membaca keadaan. Namun, justru karena kepekaan itulah, energi mereka juga mudah terpengaruh oleh lingkungan, pikiran, dan kebiasaan sehari-hari. Dalam Primbon Jawa, rezeki bukan hanya dipahami sebagai hasil kerja keras semata, tetapi juga sebagai aliran energi yang harus dijaga keseimbangannya. Ketika energi batin seseorang stabil, bersih, dan selaras, maka rezeki dipercaya akan lebih mudah mengalir. Sebaliknya, jika energi batin terganggu oleh stres, pikiran negatif, atau kebiasaan yang tidak selaras, maka rezeki bisa terasa serat, bahkan seolah menjauh. Weton Wage dipercaya memiliki pola rezeki yang unik, yaitu datang tiba-tiba, namun juga bisa hilang dengan cepat. Banyak orang Wage merasakan fase hidup yang naik turun, kadang sangat beruntung, kadang terasa berat tanpa sebab yang jelas. Menurut para leluhur, hal ini bukan kebetulan, melainkan karena energi Wage sangat membutuhkan keseimbangan. Disinilah peran simbol dan kebiasaan menjadi penting. Leluhur Jawa percaya bahwa keseimbangan energi bisa dijaga melalui hal-hal sederhana, seperti cara berbicara, sikap hidup, lingkungan tempat tinggal, bahkan makanan yang dikonsumsi. Ya, makanan. Bukan hanya sebagai sumber tenaga fisik, tetapi juga sebagai pembawa getaran energi. Setiap makanan dipercaya memiliki makna simbolis. Ada yang melambangkan kelimpahan, ada yang mencerminkan pertumbuhan, ada pula yang dipercaya membawa ketenangan batin. Ketika seseorang mengonsumsi makanan dengan simbol energi yang selaras dengan wetonnya, maka diyakini aura dirinya menjadi lebih harmonis. Bagi pemilik Weton Wage, menjaga keseimbangan energi bukanlah pilihan, tetapi kebutuhan. Karena ketika energi batin selaras, intuisi menjadi lebih tajam, pikiran lebih jernih, keputusan lebih tepat,
dan tanpa disadari, jalan rezeki pun terbuka lebih lebar. Itulah sebabnya, para leluhur meninggalkan pesan sederhana namun dalam maknanya, bahwa menjaga rezeki bukan hanya dengan bekerja keras, tetapi juga dengan menjaga energi kehidupan, bahkan dari hal kecil seperti makanan yang masuk ke dalam tubuh. Dan dari sinilah, muncul keyakinan tentang makanan-makanan tertentu yang dipercaya mampu menyelaraskan energi rezeki bagi weton wage. Makanan yang bukan sekadar mengenyangkan, tetapi juga menjadi simbol harapan, keseimbangan, dan keberuntungan. Dalam filosofi Jawa kuno, makanan tidak pernah dipandang sekadar sebagai pemenuh kebutuhan jasmani. Setiap bahan pangan memiliki makna simbolis yang diyakini membawa energi tertentu ke dalam tubuh dan kehidupan seseorang. Bagi pemilik weton wage yang dikenal sensitif terhadap keseimbangan energi, makanan yang melambangkan kelimpahan dipercaya mampu membantu menstabilkan aura dan memperkuat aliran rezeki. Salah satu makanan yang paling sering dikaitkan dengan kelimpahan adalah nasi putih hangat. Dalam budaya Jawa, nasi bukan hanya makanan pokok, tetapi simbol kehidupan itu sendiri. Sepiring nasi melambangkan kecukupan, keberkahan, dan rasa syukur atas karunia alam. Leluhur percaya bahwa makan nasi dengan kesadaran dan rasa syukur akan memperkuat energi penerimaan dalam diri. Energi ini diyakini membuat seseorang lebih mudah menerima peluang, bantuan, dan keberuntungan yang datang. Kemudian ada pisang matang, buah yang dalam banyak tradisi Jawa melambangkan kelancaran hidup. Pisang tumbuh bergerombol dan berkembang biak dengan mudah, sehingga dianggap sebagai simbol keberlimpahan dan kesinambungan rezeki. Orang Jawa zaman dulu sering menyajikan pisang dalam upacara syukuran sebagai doa agar rezeki terus mengalir tanpa putus. Bagi weton wage, pisang dipercaya membantu menenangkan energi batin sekaligus membuka jalan kemudahan dalam urusan kehidupan. Selanjutnya adalah telur rebus yang memiliki makna sangat dalam. Telur melambangkan awal kehidupan, potensi baru, dan harapan yang belum terbuka sepenuhnya. Dalam pandangan spiritual Jawa, telur adalah simbol peluang yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk menetas. Mengonsumsi telur sering dihubungkan dengan harapan akan datangnya kesempatan baru, baik dalam pekerjaan, usaha, maupun jalan rezeki yang tidak terduga. Ketiga makanan ini memiliki satu kesamaan makna, yaitu kelimpahan yang sederhana namun berkelanjutan. Tidak mewah, tidak berlebihan, tetapi cukup, stabil, dan memberi kehidupan. Filosofi inilah yang sangat selaras dengan karakter weton wage yang membutuhkan kestabilan energi agar rezeki tidak datang dan pergi secara ekstrim. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa keberlimpahan sejati bukan tentang banyaknya harta, tetapi tentang kecukupan yang terus mengalir tanpa henti. Ketika seseorang hidup dengan rasa cukup dan syukur, maka energi batinnya menjadi tenang. Dan ketika batin tenang, peluang rezeki lebih mudah terlihat dan diterima. Itulah sebabnya makanan simbol kelimpahan bukan hanya dipercaya menguatkan tubuh, tetapi juga menjadi pengingat agar manusia selalu hidup dalam rasa syukur, keseimbangan, dan kesadaran akan berkah yang sudah dimiliki. Dan dari kesadaran itulah, energi rezeki dipercaya mulai bergerak mendekat. Selain makanan yang melambangkan kelimpahan, dalam tradisi Jawa juga dikenal makanan yang dipercaya mampu menarik dan memancarkan energi positif. Energi positif ini diyakini berperan besar dalam membuka jalan rezeki, karena rezeki sering datang melalui suasana hati yang baik, pikiran yang jernih, dan lingkungan yang harmonis. Bagi pemilik weton wage yang sangat peka terhadap getaran energi di sekitarnya, menjaga aliran energi positif menjadi hal yang sangat penting. Ketika energi di dalam diri bersih dan stabil, seseorang dipercaya lebih mudah menarik keberuntungan, kesempatan, dan hubungan baik dengan orang lain. Salah satu makanan yang sangat dikenal sebagai pembawa energi positif adalah madu alami. Dalam banyak budaya, madu melambangkan kemanisan hidup, kesehatan, dan keberkahan. Dalam filosofi Jawa, rasa manis bukan sekedar rasa di lidah, tetapi simbol kehidupan yang penuh kebaikan dan kemudahan.
Madu dipercaya membawa energi lembut yang menenangkan pikiran dan menyejukkan hati. Ketika hati tenang dan pikiran positif, seseorang cenderung mengambil keputusan lebih bijak, berbicara lebih baik kepada orang lain, dan memancarkan aura yang menyenangkan. Aura inilah yang dipercaya dapat menarik relasi baik, peluang usaha, dan keberuntungan yang datang tanpa dipaksa. Selain madu, ada juga kelapa, yang memiliki makna spiritual sangat dalam budaya Nusantara. Pohon kelapa dikenal sebagai pohon yang seluruh bagiannya bermanfaat, dari akar hingga daun. Karena itulah, kelapa sering dianggap simbol kesempurnaan hidup dan perlindungan energi. Air kelapa yang jernih melambangkan kemurnian batin, sedangkan daging kelapa melambangkan kekuatan hidup yang bertahan dalam berbagai kondisi. Leluhur percaya bahwa kelapa membawa energi penyeimbang, membersihkan energi negatif sekaligus memperkuat energi positif dalam diri. Bagi weton wage yang kadang mudah terbawa suasana atau tekanan batin, energi penyeimbang ini sangat penting. Ketika energi batin bersih dari beban pikiran dan perasaan berat, seseorang menjadi lebih ringan dalam menjalani hidup. Dan seringkali, justru dalam keadaan ringan itulah rezeki datang tanpa disangka. Makna terdalam dari makanan penarik energi positif sebenarnya bukan pada bendanya, melainkan pada filosofi yang dibawanya. Rasa manis madu mengajarkan kelembutan hati, kemurnian kelapa mengajarkan kejernihan pikiran. Ketika seseorang menjalani hidup dengan hati yang lembut dan pikiran yang jernih, maka ia menjadi seperti magnet bagi hal-hal baik. Leluhur Jawa selalu percaya, rezeki bukan hanya ditarik oleh usaha, tetapi juga oleh getaran energi dalam diri manusia. Dan energi yang positif akan selalu memanggil kebaikan untuk datang mendekat. Selain makanan yang melambangkan kelimpahan dan penarik energi positif, dalam tradisi Jawa juga dikenal makanan yang dipercaya mampu menguatkan aura rezeki dalam diri seseorang. Aura rezeki ini sering dipahami sebagai daya tarik batin yang membuat seseorang lebih mudah menemukan peluang, dipercaya orang lain, dan berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Bagi pemilik weton wage, kekuatan aura sangat berpengaruh dalam perjalanan hidupnya. Orang wage sering memiliki potensi besar, tetapi jika aura batinnya lemah atau tidak stabil, peluang yang datang bisa lewat begitu saja. Sebaliknya, ketika aura kuat dan selaras, jalan rezeki terasa lebih terbuka, bahkan tanpa dicari secara berlebihan. Salah satu makanan yang dipercaya memperkuat aura rezeki adalah ikan. Dalam banyak simbol budaya, ikan melambangkan kelimpahan yang terus bergerak dan tidak pernah berhenti. Ikan hidup di air yang selalu mengalir, dan aliran air sejak dulu dianggap sebagai simbol rezeki yang mengalir tanpa putus. Dalam filosofi Jawa, ikan juga melambangkan kemampuan beradaptasi. Ia bisa bergerak mengikuti arus, tetapi tetap mampu bertahan dalam berbagai kondisi. Makna ini sangat selaras dengan perjalanan hidup manusia, bahwa rezeki tidak selalu datang dengan cara yang sama, dan seseorang harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan hidup. Mengonsumsi ikan dipercaya melambangkan harapan agar rezeki terus mengalir, tidak tersendat, dan selalu menemukan jalannya. Bagi weton wage yang sering mengalami pasang surut keberuntungan, simbol aliran yang stabil ini diyakini membantu memperkuat energi kelancaran hidup. Selain ikan, sayuran hijau segar juga dipercaya sebagai penguat aura rezeki. Warna hijau sejak lama diasosiasikan dengan pertumbuhan, kesuburan, dan keseimbangan alam. Sayuran hijau tumbuh dari tanah yang subur, menyerap cahaya matahari, dan berkembang secara alami, melambangkan proses kehidupan yang sehat dan berkelanjutan. Dalam pandangan spiritual Jawa, mengonsumsi sayuran hijau diibaratkan menyerap energi pertumbuhan dari alam. Energi ini dipercaya membantu menenangkan pikiran, menyeimbangkan emosi, dan memperkuat ketahanan batin. Ketika batin kuat dan stabil, seseorang lebih siap menghadapi tantangan hidup tanpa kehilangan arah. Aura rezeki yang kuat bukan berarti keberuntungan datang terus-menerus tanpa usaha. Justru sebaliknya, aura yang kuat membuat seseorang lebih peka melihat peluang, lebih berani melangkah, dan lebih bijak mengambil keputusan. Dan seringkali, keberhasilan bukan hanya tentang kesempatan yang datang, tetapi tentang kesiapan diri untuk menerimanya. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa manusia harus selaras dengan alam agar hidupnya seimbang. Ikan melambangkan aliran kehidupan,
Sayuran hijau melambangkan pertumbuhan, keduanya mencerminkan prinsip dasar kehidupan yang terus bergerak dan berkembang. Ketika seseorang hidup selaras dengan aliran dan pertumbuhan, maka aura batinnya menjadi kuat, stabil, dan bercahaya. Dan dari sinilah diyakini, jalan rezeki menjadi lebih mudah terbuka, mengalir, dan bertahan lebih lama dalam kehidupan. Setelah membahas berbagai makanan yang dipercaya membawa kelimpahan, menarik energi positif, dan memperkuat aura rezeki, kini kita sampai pada bagian paling penting dari seluruh pembahasan ini. Bagian yang seringkali terlupakan, tetapi justru menjadi inti dari ajaran leluhur Jawa. Rahasia sebenarnya bukan terletak pada makanannya, bukan pada bentuknya, bukan pada rasanya, dan bukan pula pada ritualnya. Yang paling menentukan adalah niat, kesadaran, dan keselarasan hidup manusia itu sendiri. Leluhur Jawa sejak dahulu telah mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini bekerja melalui keseimbangan. Rezeki tidak hanya datang dari kerja keras, tetapi juga dari kejernihan pikiran, ketulusan hati, dan rasa syukur yang terus dijaga. Makanan hanyalah simbol. Simbol pengingat bahwa hidup harus dijalani dengan kesadaran penuh. Ketika seseorang makan dengan terburu-buru, tanpa rasa syukur, tanpa kesadaran, maka makanan hanya menjadi pengisi tubuh. Tetapi ketika seseorang makan dengan niat baik, dengan hati tenang, dengan rasa terima kasih atas rezeki yang ada, maka makanan menjadi bagian dari energi kehidupan yang menenangkan batin. Bagi pemilik weton wage, yang dikenal memiliki energi batin yang sensitif, niat dan kesadaran ini menjadi sangat penting. Karena energi batin wage mudah dipengaruhi oleh pikiran, perasaan, dan sikap hidup sehari-hari. Jika hati dipenuhi kecemasan, rezeki terasa jauh. Jika pikiran penuh keluhan, peluang terasa tertutup. Namun ketika hati dipenuhi syukur, dan pikiran dijaga tetap jernih, sesuatu yang sederhana pun bisa membuka jalan keberuntungan. Syukur adalah magnet rezeki yang paling kuat. Bukan karena syukur membuat harta langsung bertambah, tetapi karena syukur membuat hati tenang, pikiran terbuka, dan tindakan menjadi lebih bijak. Dari sinilah keputusan yang tepat lahir, relasi yang baik terbentuk, dan kesempatan yang sebelumnya tidak terlihat, tiba-tiba muncul di depan mata. Selain syukur, keselarasan hidup juga menjadi kunci utama. Hidup selaras berarti menjaga keseimbangan antara usaha dan doa, antara bekerja dan beristirahat, antara keinginan dan penerimaan. Banyak orang mengejar rezeki dengan tergesa-gesa, tetapi lupa menjaga keseimbangan batinnya. Padahal ketika batin tidak seimbang, energi menjadi tidak stabil, dan apapun yang datang pun sulit bertahan lama. Leluhur Jawa mengajarkan satu prinsip sederhana, namun dalam maknanya. Apa yang selaras akan bertahan, apa yang dipaksakan akan mudah hilang. Makanan pembawa hoki, simbol kelimpahan, dan energi positif, semuanya hanyalah sarana untuk mengingatkan manusia agar kembali selaras dengan dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, rezeki sejati bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan tenang, cukup, dan penuh kesadaran. Dan ketika hidup dijalani dengan niat baik, hati yang bersyukur, serta langkah yang selaras, maka rezeki tidak perlu dikejar terlalu jauh. Ia akan datang dengan caranya sendiri, tepat pada waktunya, dan seringkali saat kita tidak menyangkanya. Sedulur KB, dari semua yang telah kita bahas hari ini, kita bisa belajar satu hal penting. Warisan leluhur bukan sekedar tentang percaya atau tidak percaya, tetapi tentang memahami makna kehidupan yang lebih dalam. Tentang bagaimana manusia diajarkan untuk hidup selaras dengan alam, menjaga keseimbangan batin, dan mensyukuri setiap rezeki sekecil apapun. Makanan pembawa hoki hanyalah simbol, pengingat bahwa apa yang kita konsumsi, pikirkan, dan rasakan setiap hari, ikut membentuk energi hidup kita. Ketika hati dipenuhi syukur, pikiran dijaga tetap tenang, dan usaha dilakukan dengan tulus, maka jalan rezeki akan terbuka dengan cara yang seringkali tak kita duga. Ingat, rezeki bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang keberkahan, ketenangan, dan kecukupan dalam hidup.
Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang dibagikan hari ini membawa manfaat, ketenangan, dan kelancaran rezeki untuk hidupmu dan keluargamu. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada orang terdekatmu, agar kebaikan terus menyebar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum, dan salam berkah untuk kita semua.